Kalau dikatakan dia lahir tanpa bapak, Adam tanpa bapak ibu. Imam Syafi'i 4 tahun dalam kandungan. Banyak tuh yang unik-unik. Tapi tidak sebagai Tuhan, tetap sebagai juru selamat mereka tuh. Yap. Vivi, boleh nanya nggak, Vip? Boleh. Yesus ketika di bumi itu dia adalah Allah juga ya? Iya. Ketika dia di bumi, dia adalah Allah. Allah yang di surga, apakah dia bersama Yesus yang manusia juga? Iya. Jadi ada dua manusia nih di surga, Dua manusia. begitu juga di bumi. Dua manusia. Lah katanya Yesus di dunia dia adalah Allah juga. Di surga kan Allah juga, berarti di sana ada Yesus juga. Ya, Allah yang di surga nggak bisa dibilang manusia lah. Dia roh kalau di kami. Lah katanya Yesus adalah Allah itu. Iya, Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi ke dalam daging. Tapi kan Tuhan yang di tahta surga itu kan bukan manusia, tidak ada daging. Ini nggak bisa dibilang dua manusia juga, Pak Adin. Lanjutlah. Lanjut. Gini ya, Fibi ya. Pahami dulu apa itu Tuhan, apa itu legitimasi, apa itu ciptaan, apa itu eksistensi, apa yang dihadirkan dihasilkan oleh ciptaan, dan apa itu esensi. Nah, kalau Fibi sudah tahu itu, bagus. Artinya Fibi menggunakan akal logika, tidak terjerat oleh dogma dan doktrin. Tapi tunggu Fibi, kita ke si mencerdaskan dulu nih. Selamat siang. Silakan, saya lagi makan juga, Cai. Kamu makan dulu. Ayo. Terus Tuan, lanjut aja. Nah, lanjut. Jadi kamu ngapain naik? Ini masih ada ribut-ribut di sini. Masih ada apa? Masih ada ribut-ribut. Siapa yang ribut? Siapa yang ribut? Anggota keluarga lah, masih pada belum tidur. Ya kamu kan bisa gitu, entah ke dapur, ke kamar mandi atau di situ ke tidak berisik ya? Tidak berisik suara saya? Aman. Enggak, bagus Bang Mer. Bibi, silakan beri. boleh nanya lagi nggak? Boleh nanya lagi nggak, Bibi? Siap, Aki Ardi. Kalau Yesus yang ada di dunia itu, apakah dia punya double roh? Roh manusia dan roh Allah? Tidak. Jadi hanya roh Allah aja? Iya. Roh Allah Apa yang apa yang terjadi jika roh Allah ini keluar dari tubuh Yesus? Keluar dari tubuh Yesus? Ya. Ya bisa dibilang mati lah. Mati. Ketika di tiang salib, Yesus berkata apa tuh? Eli, Eli lama sabachthani. Berarti rohnya keluar kan? Yap. Betul. Kok nggak mati? Loh, itu kan setelah dia sebelum mengatakan dia sebelum mati. Eli, Eli sabachthani, dan setelah itu dia tertunduk dan mati. Belum. Baca aja. Belum. Pada saat diturunkan dia masih hidup. Pas diturunkan masih hidup. Itu ditusuk lambungnya. Ditusuk lambungnya sama tentara Romawi. Itu ditusuk lambungnya tanda dia masih hidup. Itu gimana, Pak? Ya, kan mereka memastikan kan? Ya, memastikan. Karena, kan? Bukan berarti masih hidup kan? Memastikan. Karena saat itu gempa dan dia harus dipastikan mati. Ditusuklah lambungnya itu. Bukan berarti tidak mati kan, Pak Adin? Asumsi saya, ya silakan. Ketika Yesus disalib itu, ya, sudah ditinggalkan oleh roh Allah.
kali Elizabeth Tani dan dia meninggal, disitulah perpisahan roh dengan tubuh. Roh itu kan saat manusia mati, roh itu kan tetap ada. Nah, nanti akan ditaruh di antara surga atau neraka. Saat kita mati kan roh tidak musnah. Iya, tapi kan dia udah meninggalkan tubuh. Ya, betul. Dia pergi ke alam maut. Lalu Pak Adi, Baik, gini. Selamat malam, Ito, Febri, dan Christian. Selamat malam. Alah, masih kenal kau itu sama aku? Masih lah, sama-sama ada manik kita. Oke lah, baik. Mm-mm. Selamat malam, shalom semuanya. Yang Shalom beragama semuanya. Kristen, selamat Natal. Ya, oh Christian, kamu Medan? Ya, dia satu marga aku ini. Oh Medan rupanya. Rothschild, tahu kan Rothschild? Kirain ini Rothschild. Tahu kan? Marga Rothschild tahu kan? Nah, itu. Keren. Apa lagi marga Rothschild ini? Apa nih marga Rothschild ini? Keren. Nggak terima kalau satu marga aku tadi bilang marga Rothschild. Buruk nggak artinya itu, toh? Rothschild tuh terkaya loh, terkaya. Di dunia terkaya. Oh iya ya. Mm-mm. Kalau baik-baik aku setuju lah. Tapi kalau Iya. buruk-buruk janganlah. Rothschild tuh yang megang kendali tuh di dunia tuh. BlackRock, Rothschild. Nah, marga orang kaya benar. Ya. Ini Iya. kita diskusi santun ini ya, akademisi. Jadi di sini pun kalau kita sampai Boleh, Tok. adu argumen, ya kita hanya beradu dalam ranah pikiran, bukan secara pribadi. Itu asiknya kita diskusi. Pastilah kita tujuannya mengedukasi viewer. Tapi asalkan orang yang bertanya juga membawa gini, ada orang taunya bertanya tapi tidak membawa data, itu susah. Karena kan kita Iya. di sini berargumen, kita di sini itu diskusi, ibaratkan kayak belajar itu. Benar. Ada data yang dibawa, harus ada data dong dibawa yang dibahas kan gitu. Misalnya begini, ini begini gitu. Satu. Terus di sisi lain gini, kita negara NKRI, negara apa ya aku bilang, banyak agama, ya harus dijagalah gitu. Tolong jangan menghina sesembahan orang lain. Karena kalau kita menghina sesembahan orang lain, sesembahan yang lain pun akan saling menghina. Jangan. Ya kalau mungkin ada yang mengganjal, misalnya gini, kayak kami akan bertanya mungkin nanti bagian dari Al-Quran, kalian silakan jawab sesuai dengan kitab suci. Tapi jangan lari dari Al-Quran gitu. Kembali ke Al-Quran lagi. Kadang gini itu dan semuanya. Kami bertanya Al-Quran, dia lari ke Alkitab. Waduh, artinya di mana dong? Mereka kepercayaan mereka pada Al-Quran gitu. Itu makanya aku bilang. Gitu aja sih kalau dari aku. Kalau nggak bisa diskusi seperti itu ya aku anggap sih ya maaf lah, berarti dia nggak cocok untuk berdiskusi gitu. Benar itu, Berarti dia benar. tuh level orang yang IQ-nya di bawah rata-rata. Karena orang yang IQ-nya di atas rata-rata nggak seperti itu gitu. Jadilah orang yang memiliki apa ya, gimana aku bilangnya, ilmu dan Integritas jangan dia tuh. bercuap-cuap gitu. Sekalipun Iya, ini oke. lintas iman itu, sekalipun ini lintas iman, kita misalnya bertanya pada Al-Quran, jawab pakai Al-Quran. Jangan kita tanya Al-Quran lari ke Alkitab. Nah, itu tuh yang sangat-sangat aneh gitu. Ya udah, lanjut aja Tok. Ya, itu nggak apa-apa, bagus ya. Ya, sama saya juga menjawab itu tergantung siapa yang bertanya. Kalau yang bertanya ini santun, saya lebih santun. Cuman kalau yang bertanya ini menghujat, nah saya kritisi tuh. Tegas di situ. Jadi kita di sini tergantung siapa yang bertanya. Apakah orangnya santun, humoris kah, atau memang dia memang penghujat doang? Boleh tanya nggak? Ini bukan Cebi ya guys. Diana ini bukan Cebi. Cantik kok dia, cantik. Enggak, Diana. boleh tanya nggak? Ini cara open cam itu gimana? Saya suka kesulitan buka data karena nggak ngerti. Minimal sadar diri gitu. Masih 74 followers gimana mau on cam?
Oh, sorry, Nah, baru itu satir itu. baru main TikTok itu. Enggak canda. Enggak, baru main Belum. Di TikTok. follow ya, di follow si Vibi nih. Enggak, baru main TikTok. Aku Follow dulu saudara kita ini biar sama, bisa di on cam we. oh sama. Gak usah, weh. Enggak, aku cuman kalau setiap diskusi memang kalanya di data karena nggak ngerti gitu loh. Ini gimana cara open cam-nya? Nanti minimal 300 lah minimal 300. Caranya gitu ya, harus 300 dulu ya. Atau kalau mau banyak yang follow menghujat aja nanti banyak follow tuh. Banyak yang ngejar tuh nanti. Aku udah bilang kan sih, kalau aku ini nggak offense, terserah kita beda pendapat, ngotot-ngototan tuh boleh. Defense. Jadi defense aja. Iya. Aku Oke, nggak mau baik. sampai kayak menghujat sesembahan orang lain lah. Itu anti. Baik. Aku izin bahwa Diana main-main kau sana. Gini ya. Gini, aku percaya begini kok. Saya begini ya buat kita semuanya di sini. Tidak ada agama yang mengajarkan kita untuk berbuat jahat, apalagi menghina sesembahan orang lain. Ya. Jadi, kalaupun orang sana mau menghina seperti itu, biarlah pribadi mereka seperti itu. Jangan kita ikut-ikutan pribadi yang buruk. Itu karena kalau versi Kristen katakan dari buahnya lah akan kelihatan hasilnya gitu. Sorry, gimana? Kalau itu aku disosok dari buahnya lah kan kelihatan pohonnya gitu. Nggak apa-apa. Kalau saya tuh ya mau siapapun dia di rumah manapun, kalau dia ke room saya dia harus ikut aturan yang ada gitu ya, sopan, santun, bijak lah. Mau dia penghujat sekalipun, kalau dia di sini ya secara akademisi tidak bisa menghujat, begitu sih. Karena memang saya menghadirkan room yang intelektual, akademisi untuk mengedukasi. Karena dari Islam dan Kristen itu sendiri perlu belajar juga yang viewer ini, yang tapping. Ya, ini Christian Soldier saya belum tahu nih kamu Katolik atau Protestan. Christian? Oke, manggil sendiri-sendiri ya. Iya. Ya, kamu Protestan atau Katolik? Saya Kristen. Iya, Protestan atau Katolik? Protestan sih, tapi kalau nggak salah kan ada keputusan Kementerian Agama bahwa sudah ada pemisahan antara Kristen dan Katolik. Jadi Katolik tidak menyebut lagi Kristen. Katolik tuh kan ada lebih dulu. Jadi tidak ada pemisah sebenarnya, karena yang Maksudnya, paling tertua di Indonesia itu mungkin Katolik. kenapa di Indonesia tiba-tiba saja keluar keputusan Menteri Agama seperti itu. Begitu. Ya, oke. Intinya Tuhannya tetap ini ya, yang diimani orang Kristen ya. Jadi kita bisa langsung open discussion. Itulah makanya. Iya, saya juga sering masuk di room-room mereka, makanya saya bingung, saya sering tanya, kenapa sih kalian sibuk mau otak-atik kitab suci orang? Nggak mau otak-atik aja kitab suci sendiri. Sebenarnya tidak mau otak-atik, Bang. Gini, ini luruskan dulu ya pemahamannya. Jadi ada yang namanya syubhat, melemparkan fitnahan yang tidak sesuai. Jadi ada hadirnya teman-teman dari Islam yang di dunia diskusi, ini nggak baru, sudah lama. Iya. Di dunia maya sudah lama, sudah dari tahun 2000-an. Awal-awal Facebook, awal-awal ini. Sebelum ada internet nih sudah lama, dari zaman-zaman khalifah dulu sudah banyak perdebatan. Tapi tidak ada nih hujat-hujatan, tidak ada. Mereka secara akademisi. Bahkan yang berdebat itu adalah ahli kitab, bukan orang-orang yang belajar dari YouTube. Ahli kitabnya yang berdebat. Makanya janganlah kita berdebat dengan ahli kitab, kecuali dengan cara yang terbaik. Gini sih, kita berdebat ini sembarangan semua. Jadi berdebat itu tidak ada sembarangan, gini Bung. Maksudnya gini Cey, maksudnya gini Cey, kita kan nggak tahu kualitas orang yang berdebat itu, ada yang mampu atau tidak kan. Kalau yang tidak mampu kan akhirnya dia tertekan dan menghujat kan. Nah, itu benar. Kan, itu masalahnya. Kita kan debat di TikTok ini kan sembarang orang naik bertanya dan akhirnya berdiskusi, kita nggak tahu background dia mampu atau tidak. Iya benar. Oke, di sini bagus nih ada Kristen. Jadi gini, kita nggak bisa juga ketika seseorang tuh baru kenal, baru masuk, kita tuh jadi sensus penduduk. Agamamu apa? Oke, cukup.
pemahaman kamu apa, nilai kamu berapa, ini berapa, ya enggak. Cara kita mengetahuinya adalah dengan diskusi. Kita membaca warnanya. Boleh kita mau berpikir secara radikal tuh kita gali sampai dalam, sampai hakikat sesungguhnya, atau secara menyeluruh, komprehensif, secara umum, universal, itu lebih ke tentang eksistensi, atau secara konseptual, itu melalui perenungan, atau secara kontemplasi itu, agar kita tahu jawaban dari konsep atau materi nih, atau teori yang dihasilkan tadi itu, atau hanya perseptual. Dan itu pun dengan bukti empirikal, atau secara koheren, atau konsisten, atau secara sistematik. Bahkan dalam berpikir bebas sekalipun itu tetap ada pertanggungjawaban dalam berpikir bebas. Paham ya? Jadi kita ada yang namanya metodologi untuk membaca warnanya nih. Apakah dia itu sanggup, apakah dia itu mumpuni, atau dia memang kosong. Nah, yang kosong ini bahaya. Ketika dia mentok, menghujat dari jatuhnya. Seperti siapa? Kiamat, CP, kosong. Bahkan datanya itu sama sekali data yang nggak masuk logika, sama kayak Joseph, nggak ada data. Ibaratnya kita diskusi nih, bahas debat agama. Oke, mereka bawa data, tapi datanya itu data resep makanan, data resep masakan. Benar, itu data, tapi datanya nggak nyambung sama tema. Paham ya maksudnya ya? Artinya apa? Kosong, tidak ada ilmu logikanya, tidak ada cara dia berpikir di situ. Hanya data, tapi datanya nggak nyambung. Itu yang susah. Oke, saya kalau untuk lihat diskusi, kalau ini contoh ya, Cey, saya lebih suka Jonathan sih. Ya, diskusinya benar cari-cari orang yang mumpuni gitu loh. Akhirnya benar. Jonathan tuh pinter, Nandar tuh. Dia juga cari orang yang sepadan, ngerti nggak sih? Benar, saya paham. Nah itu, jadi setiap orang tuh ada kelasnya masing-masing. Kalau Nandar tuh ya sudah expert lah dia tuh. Dia juga belajar. Agar apa? Tidak salah dalam ilmunya. Kalau ruang diskusi, sukanya kayak tempatnya Jonathan tuh kalau Muslim ya, Jonathan. Tapi masalahnya nggak ada yang berani tuh ke sana, kecuali memang orang-orang yang mumpuni intelektual berani ke room Nandar. Tapi kalau sekelas hanya penghujat yang ada ilmunya, habis sama Nandar tuh. Kalau orang yang biasanya Nandar pun kalau penghujat itu dia berani turunin, maksudnya nggak mau bertele-tele, dia bagus. Iya. Milih, oh ini penghujat ngapain diladeni gitu loh. Karena dia tuh lebih suka hatuha daripada komal rame-rame gitu. Ya itu baru. Setiap orang tuh ada caranya tersendiri lah. Ya menurutku itu diskusi yang baik Nandar itu. Nah, oke, kita buka tema langsung ya. Jadi kan yang menjadi problematika adalah benar tidak Yesus itu Tuhan, atau Yesus bukan Tuhan, atau memang benar Yesus ini Tuhan. Jadi di sini perlu kita diskusikan. Ingat, kalian mewakili Kristen di sini. Ada 4 orang ini. Ada Phoebe, Bro Admin, mencerdaskan, ada Christian Soldier. Malam ini banyak nih Bang. Aku pikir cuma 1. Banyak iya, ternyata malamnya panjang. Iya. Jadi di malamnya panjang ini kita akan bermesra-mesraan ini. Oke? Siap ya semua? Bawa data ya semuanya? Baik, Phoebe. Ya. Oke. Ini kamu kali ini akan melihat cara yang berbeda dari cara-cara sebelumnya ketika kamu ke komal-komal dengan membahas ketuhanan. Sebelumnya kamu percaya Tuhan ada atau tidak? Ada. Buktikan Tuhan itu ada. Buktikan itu kayak gimana ya? Saya masih buktikan lah. Bukti untuk membuktikan Tuhan tuh. Oke, kamu susun dulu premisnya. Saya ke Bro Admin. Ya gimana Bang? Tuhan ada atau tidak? Ada. Buktikan kalau Tuhan itu ada. Ya itu Alkitab. Itu mau siapapun bisa buat. Tetapi tidak semua bisa, nyatanya hanya Alkitab saja. Banyak kitab suci Bang di dunia ini. Gak hanya Alkitab. Iya banyak, tapi yang sesuai fakta sejarah kan hanya Alkitab. Gimana fakta sejarahnya? Ya sesuai klaim-klaim sejarah tuh. Mengenai kisah hidupnya. Iya. Kisah hidup itu buku geografi, historical gitu. Iya sama saja sih. Ya kan katanya membuktikan. Ya itu sih alat buktinya. Saya rasa itu bukan alat bukti ya Bang. Karena Alkitab itu hanya mengandung nilai yang sifatnya benar-benar aksiologi, yaitu habis itu ada etika, estetika, dan religius gitu.
Jadi hanya ada nilai-nilai di situ, berasal dari agama atau kepercayaan tertentu. Jadi nilainya itu ya dari individu atau masyarakat, atau bisa dari ya manusia itu, nilainya itu ya dari manusia itu sendiri bang, nilainya bisa dari agama atau dari kepercayaan. Jadi di situ hanya itu bukan saya noise, admin yang noise. Nah, ya kan admin kan. Jadi di situ hanya mengandung nilai aksiologi, yaitu nilai-nilai. Memang ada nilai kebaikannya, ada di nilai kebaikannya. Tapi untuk bukti secara empirikal itu susah. Di mana bukti sejarahnya? Di mana bukti kebenarannya? Di mana bukti ide itu konkret, tidak ada kontradiksi? Di mana bukti bahwa dia ini memang satu sanad kalau ontologinya gitu? Bahwa di situ ada ontologi. Di mana buktinya? Nah, itu yang harus kita telaah. Mungkin Bro Admin boleh susun dulu premis. Kita ke Christian Soldier. Tentara Kristen. Iya. Iya. Tuhan ada atau tidak? Ada, kalau nggak ada aku nggak hidup. Nggak. Saya rasa hidup. Emang di mana bukti bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan? Karena nafasku kan adalah nafas yang dihembuskan Nafas Tuhan. itu dari proses yang namanya itu seperti fotosintesis dalam tumbuhan. Jadi kita yang menghirup karbon dioksida, CO2 itu kita manifestkan ke dalam hidung. Jadi dari kehidupan kita dari rahim kan itu sudah dinafaskan oleh Tuhan. Enggak. Gini bang. Jadi itu dalam sains itu nggak perlu agama bisa dijelaskan kalau cara kita bernafas bang. Nggak perlu dari sains. Paham ya bang? Bagaimana kita bernafas. Jadi di hidung itu melalui tenggorokan ke bronkus, terus tersebar ke avelus. Terus jutaan avelus itu menjadi terminal untuk menuju sel-sel darah yang dari oksigen tadi. Nah, terus diikat lagi sama zat besi, disebarkan lagi ke seluruh tubuh dari ujung kepala, kaki, lewat mana? Lewat pembuluh darah. Pembuluh darah itu panjang. Terus kemana lagi? Dikelilingi lagi. Itu konsep ateis saja kan bisa begitu kan? Itu bisa dijelaskan bang, bisa dijelaskan secara apa? Itu namanya siklus gigi. Iya, jadi harus bedakan sains dan dan miracle gitu. Bung Benos. Iya, jadi itu bukan bukti namanya kalau dibilang saya bernapas karena Tuhan. Buktinya di mana Tuhan hadir dalam pernapasan? Coba buktikan dulu. Ya itu kan jadi Bang Ben noise itu. Ya, di mana buktinya? Christian Soldier. Aku selalu membedakan antara miracle dan sains. Miracle itu seperti apa? Ada orang mengatakan itu sains, aku mengatakannya miracle. Kenapa dikatakan miracle? Karena aku percaya bahwa itu adalah pekerjaan tangan Tuhan. Tangan Tuhan, itu saya rasa lebih ke doktrin bang. Ya. Jadi apa-apa disebut sama Tuhan. Coba. Iya. Ini ingat ya bang. Ini ranahnya ini ku campur adukan nih sama logika kebenaran. Jadi jangan coba-coba masukkan dogma dan doktrin bang. Di sini benar-benar kebenaran nih aku hadirkan nih. Ya kan, karena kan ini kan kita zaman setelah zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh, kita kan berada pada zaman Roh, zaman akhir itu zaman Roh. Di mana zaman Roh itu bang? Jelaskan. Zaman Roh itu seperti apa? Jadi begini kan, setelah Yesus meninggalkan dunia ini kan dia sudah berpesan kan mengutus Roh Kudusnya. Seharusnya ketika Tuhan turun ke dunia, itu dunia sudah tidak ada bang. Karena selesai misinya. Karena dia sudah menebus semua dosa, ya ngapain dia dihidupkan lagi? Manusia itu logika dasar. Gimana? Itu logika dasar. Logika dasarnya adalah kalau Yesus memang sebagai Tuhan yang turun ke dunia, seharusnya selesai itu kehidupan. Kalau dia masih membiarkan dunia berlanjut, dia turun ke dunia untuk apa? Dan logikanya Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Ketika dia masuk dimensi manusia, artinya dia terikat hukum namanya. Ada banyak hukum dalam fisika sains dan dia tuh terikat dalam konsep ruang dan waktu. Jadi segala hukum yang berlaku itu terikat dia dengan hukum-hukum yang berlaku tuh di dunia tuh, di alam semesta nih. Ketika dia terikat hukum, dia terbatas. Sementara sementara Tuhan itu tidak terbatas.
Itu Iya, logika dasar, Bang. kadang selama kehidupannya juga kan ada hal-hal yang tidak, ada hal yang dia lakukan di luar Di batas mana? Di kemanusiaan. mana yang tidak terbatas? Ya contoh berjalan di atas air. Ya, berjalan di atas air. Iya. Bagaimana dengan Musa yang membelah lautan? Bukan berjalan lagi, dibelahnya tuh lautan Musa itu. Ya, itu kan memang mujizat Allah yang karena itu dia bilang. Tapi ini kan dia lakukan Masa sendiri berjalan di atas air. mujizat lebih besar? Itu Masa juga mujizat terbatas dia lebih ruang besar? dan waktu. Mm-mm. Iya. Udah ada Bung Ben ya. Iya. Masa logika aja kita, Bang. Masa mujizat itu lebih hebat dari keilahian Allah itu sendiri? Iya, karena Sementara tidak ada mujizat orang itu yang pernah dihadirkan berjalan di oleh atas air. Mm. Iya, pesulap sekalipun, magician sekalipun. Jadi Kobusier pernah tuh sulap dia jalan Bang biasa aja. Christian, tadi Bang Christian mengatakan bagaimana fakta sejarah atau pengalaman pribadi seseorang bisa membuktikan Tuhan itu ada. Tadi kan saya bilang begitu ya. Tapi kenapa sekarang ketika menyatakan jalan di atas air, kemudian bantahannya menggunakan cerita Musa, yang itu adalah pengalaman pribadi dan fakta sejarah? Ajazah itu lemah, melemahkan. Bukan. Jadi Ketika setiap juru Pak selamat Christian terdahulu, tidak mengakui pengalaman pribadi seseorang sebagai bukti Tuhan itu ada, seharusnya tidak menyangkal Pak Christian Sangsol ini dengan fakta sejarah, misalnya cerita Musa, pengalaman pribadi Musa membelah lautan. Itu nggak bisa membuktikan itu. Iya, maksudnya kenapa dicampur-campur begitu? Ketika saya bilang, apa bukti Tuhan itu ada? Ya itu Alkitab. Pengalaman pribadi orang-orang yang dicatat di dalam Alkitab itu nggak bisa. Setiap orang bisa membuat itu. Oke, geser ke Pak Christian. Giliran Pak Christian menyatakan tentang pengalaman pribadi seseorang, misalnya pengalaman Yesus misalnya, tadi melangkah di atas air. Kenapa dibantah dengan pernyataan yang tadi sudah disangka bahwasanya Alkitab ini, cerita di dalam Alkitab ini tidak membuktikan Tuhan itu ada. Alat ukurnya itu yang mana gitu loh untuk membuktikan Tuhan itu ada? Alat ukurnya adalah epistemologi, Bang. Kita mengetahui tentang kebenaran, trust itu ada dasarnya, ada fakta sejarah Musa membelah lautan itu kebenaran nggak? Ada kebenaran pengetahuan tadi. Fakta sejarah mengenai Musa membelah lautan kebenaran nggak? Benar lah. Itu mujizat. Ya berarti itu bukti kalau Tuhan itu ada. Makanya saya bilang Alkitab lah bukti. Sabar dulu. Di mana buktinya Alkitab? Ya enggak, berarti sanggahan Pak Christian itu salah kalau mengatakan Alkitab bukan dikatakan sebagai bukti. Tuhan itu maha benar nggak? Loh, Tuhan maha benar. Kan tadi pertanyaannya apa buktinya Tuhan itu ada? Satu premisnya kita susun. Tuhan maha benar nggak? Ya, Tuhan maha benar. Tadi pertanyaannya bukan itu. Apa buktinya Tuhan itu ada? Saya jawab. Buktinya adalah Alkitab. Di mana buktinya kalau Alkitab itu adalah bahwa Tuhan itu ada? Iya, karena itu menceritakan pengalaman pribadi orang-orang yang berhubungan langsung dengan Tuhan. Salah satunya Musa. Juga banyak menceritakan tentang Adolf Hitler, tentang raja-raja itu tidak berhubungan dengan ketuhanan. Alkitab tidak tercatat, Hitler tidak tercatat di dalam Alkitab. Pertanyaannya adalah apa buktinya kalau Tuhan itu ada? Alkitab itu terdiri dari firman Tuhan, sabda Yesus, kesaksian para murid, dan perkataan Paulus. Jadi di situ campur aduk dia tuh. Yang satu menguatkan, yang satu melemahkan. Jadi adanya kontradiksi di situ. Maksudnya kontradiksi bahwa itu ada membuktikan adanya Tuhan, sementara banyak kontradiksi di situ. Tentulah kalau Tuhan maha benar, pastilah tidak ada kesalahan. Yang namanya maha benar pasti menghadirkan yang sifatnya benar. Tidak ada kesalahan, tidak ada kecacatan. Itu baru jelas bisa dikatakan sebagai bukti. Oke, sekarang kamu percaya nggak kalau Musa pernah membelah lautan? Itu bukti Tuhan ada. Percaya nggak? Percaya. Ya sudah. Sekarang apa bedanya? Alkitab mencatat itu. Nah, terus lebih hebat mana? Membelah lautan apa berjalan di atas air? Lah, bukan masalah. Itu kan pertanyaan. Apa bukti Tuhan itu ada? Itu logika dasar. Itu logika dasar, bro. Kalau masalah hebat, semua mukjizat itu maha kuasa. Semua mukjizat. Ya. Jadi gini, ada baiknya kita berpikir secara konheren atau secara konsisten. Jadi konheren yang dimaksud itu sesuai dengan keadaan berpikir logika. Bukti Tuhan ada kalau itu adalah berpikir secara konsisten, pemikiran itu tidak mengandung kontradiksi. Jadi dalam pemikiran itu ketika tidak mencakup kontradiksi, itulah pemikiran yang konsisten. Jangan logical fallacy. Sesat dalam berpikir, cacat dalam berpikir, nggak boleh.
Itu perbandingan Udah maksudnya. sebutkan salah Mana saya lebih di hebat, mana membelah ketika lautan atau berjalan di sebentar atas sebentar. laut? Coba sekarang sebutin. Tadi jenengan nyalahin saya loh waktu saya bilang apa bukti Tuhan itu ada? Alkitab. Malah jenengan bilang setiap orang bisa bikin cerita seperti itu. Bener nggak? Bisa. Tetapi kenapa tadi malah menyatakan mengenai peristiwa Musa sebagai bukti Tuhan itu Karena ada? di Alkitab Bahkan itu nggak gini. Karena di Alkitab itu banyak ayat yang bukan dari firman Tuhan. Paham ya? Yang bukan dari firman Tuhan, seperti yang dikatakan Paulus di 2 Korintus 11 pasal 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Ingat, bukan berkata sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Paham? Jadi di situ dia berkata bukan menurut firman Tuhan. Suka-sukanya aja buat ayat. Saya juga bisa. Dia ngeklaim dirinya sendiri sebagai rasul. Saya juga bisa ngeklaim diri saya sebagai rasul. Bang Ben juga bisa ngeklaim diri sebagai rasul. Apa bedanya saya dengan Paulus? Karena tidak ada di situ sebagai saksi dan tidak ada nubuatan tentang dia. Di mana kebenarannya? Tuh, sekarang ketika saya bilang Alkitab, terus jenengan merujuk ke Musa, kenapa membantahnya dengan surat Paulus? Loh, kalau jenengan sudah mengatakan tapi Alkitab itu tidak bisa dijadikan bukti bukti. bahwa Tuhan ada. Iya. Gini Bang, gini. Ini itu cerita dari gini. Kejadian sampai Wahyu kalau orang Kristen. Tidak Alkitab boleh loh ya. Pilih-pilih, harus secara seluruh. Loh, saya tidak memilih-milih. Secara itu seluruh. bukti Tuhan ada. Secara seluruh harus Bang. Kalau dalam Islam, iya. Kalau Abang tanya, gini Bang. Kalau dalam Islam, kalau Abang tanya, apa bukti Al-Quran benar? Benar, karena yang membuat dari Allah sang kreator. Bukan. Sekarang saya ganti coba. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Dikatakan sama Allah tidak ada keraguan di Al-Quran itu. Karena dari sekarang saya tanya, apa bagaimana membuktikan? Kalau buktinya apa kalau di Al-Quran itu? Dari buktinya? Allah. Sekarang pertanyaannya saya balikan ke jenengan coba. Silakan balikan. Iya tadi kan jenengan mengatakan apa buktinya kalau Tuhan itu ada? Silakan. Iya. Buktinya, oke. Bro admin, di dekat rumah Bu admin ada ayam nggak? Ayam ada. Ayam ada. Pernah lihat tai ayam nggak? Ada. Ya sudah, itu salah satu buktinya. Kalau itu saya juga bisa. Di rumahmu ada kucing nggak? Tergantung. Lebih lucu lagi. Oke, kalau nggak kucing ada cicak nggak? Kalau nggak ada kecoa nggak? Jadi gini. Di situ ada tainya nggak? Itu bukti kalau Tuhan ada. Yang lucu Bang. Itu namanya the causa effect, the causa prima, sebab akibat adanya tai ayam karena ada ayam yang berak. Nah, itu logika dasar. Lah kenapa hal itu bisa dijadikan dasar sebagai Tuhan itu ada? Sementara kalau itulah dia adanya kamu diberi akal, adanya kamu diberi pengetahuan karena adanya sang kreator. Dan Al-Quran membuktikan itu dari kebenaran. Dan sains membuktikannya jauh dari 1400 tahun baru sains bisa membuktikan kebenaran Al-Quran. Oke, sekarang jawabanmu apa? Apa bukti Tuhan itu ada? Al-Quran. Jawabanmu apa? Apa yang membuktikan Tuhan itu ada? Apa? Alif lam lam ha. Maksudnya alif lam lam ha apa? Saya nggak ngerti. Bukti Tuhan itu ada alif lam lam ha. Itu kan bahasa Arab huruf. Bagaimana itu bisa membuktikan kalau Tuhan itu ada? Apa hubungannya? Jadi dia menyala keluar, saya turun. Silakan. Ya. Jadi dia bisa dikonstruk. Kalau alif kita hilangkan, hanya sisa lam lam ha. Itu masih lillah. Lillah itu masih milik Allah. Al-Baqarah 284. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan bumi. Kalau coba pahami dulu pertanyaannya, Bang. Gimana? Pertanyaanku dipahami dulu, apa buktinya kalau Tuhan itu ada? Kamu tuh membuktikannya dengan cara apa? Dengan cara bagaimana? Oh, banyak, Bung. Banyak. Atau apa yang membuktikan itu, yang menguatkan kamu itu loh? Gini. Dalam ranah sains, saya membuktikan itu dengan adanya supreme dan ovum. Nah, itu. Dalam ranah fisika, ini saya 13 tahun ya mencari ya, Bung. 13 tahun dia mencari benar Tuhan itu ada. Dan saya nggak sembarangan mau share ini, karena nanti bisa dipakai-pakai orang. Dalam ranah fisika
Fisika tuh saya suka banget fisika, hukum-hukum fisika, dan hukum-hukum fisika itu dijelaskan dalam Al-Qur'an. Bagaimana kebenarannya, bagaimana ininya. Dan dalam ranah filsafat saya memahami ontologi ini dengan ranah epistemik. Itu pun dengan kaidah logika, berpikir yang logika. Memahami keesaannya ini, ciptaannya ini, eksistensinya ini. Apa yang dihasilkan itu namanya esensi. Esensi tidak mungkin mendahului eksistensi. Sebentar, aku potong. Eksistensi dan esensi berasal dari legitimasi. Tuhan itu sebagai legitimasi. Al-Quran legitimasi bukan? Legitimasi dalam ranah firman Allah, kalamullah. Legitimasi Al-Quran. Benar. Dalam ranah firman Allah. Tapi Al-Quran ini dalam kaidah secara universalnya dia itu sebagai eksistensi. Karena dia berasal dari legitimasi siapa? Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Berarti ada dua Dan apa legitimasi. dan apa yang makna yang tersirat dalam Al-Quran itu adalah esensi. Itu kalau kamu mau Bukan ada dua Bang Admin. Ya udah, Al-Quran, ya udah, di dalam Al-Quran juga ada Tritunggal Bang Admin. Ya udah, aku nggak terlalu panjang. Tapi maksudnya gini loh. Iya sebentar, Bang Christine. Kalau aku mau bilang, sebentar. Kalau aku mau bilang begini, Al-Quran adalah bukti kalau Tuhan itu ada. Itu benar apa salah? Oh benar banget. Ya sudah, berarti sama kita konsepnya. Dalam agama Kristen juga Alkitab sebagai bukti Tuhan itu ada. Apakah kamu bisa membuktikan kalau Alkitab itu sumber kebenaran bahwa Tuhan itu ada? Gimana buktinya? Buktikan. Makanya aku kan bilang ya, dari sudut pandang agama, kamu agama Muslim, otomatis Al-Quran sebagai bukti bahwasanya Tuhan itu ada. Kalau saya sebagai orang Kristen ya Alkitab. Kalau orang Hindu Buddha ya kitab mereka masing-masing. Begitu loh. Kalau mau membuktikan, nggak bisa Alkitab diukur dengan cara pandang Al-Quran. Nggak bisa, karena berbeda. Apa gunanya gini ya bro ya? Apa gunanya Tuhan Anda menghadirkan Anda dengan otak yang diisi dengan akal dan nalar yang lebih bisa berpikir dari seorang hewan, dari seekor hewan, kalau Anda dibatasi dalam berpikir, dibatasi dalam berakal. Artinya Tuhan Anda sia-sia menciptakan Anda dengan otak yang dilengkapi dengan daya nalar lebih dari seorang hewan lagi, dari seekor hewan. Apa gunanya kalau dibatasi hanya modal iman? Artinya agama Anda harus menghilangkan otak agar fokus ke iman saja, tidak pakai otak dalam berpikir. Sebenarnya, boleh begitu. Kenapa jenengan mengatakan kalau agama kita menghilangkan otak sih? Aku juga bingung loh. Kamu mengatakan tidak boleh. Kenapa? Tidak boleh di ini. Itu harus bro. Loh, kebenaran bukan gini loh. Pengalaman. Al-Quran itu atau umat Muslim punya standar dalam menerjemahkan isi kitab sucinya. Begitu juga orang Kristen, makanya tidak bisa disambungkan. Biar kita di sini tahu, sama-sama belajar di mana buktinya. Ya, oke, sekarang saya tanya, boleh nggak kamu orang Muslim mengukur Alkitab berdasarkan sudut pandangmu? Kalian kalau gini loh, boleh. Orang Muslim ya, gini bro. Boleh. Kalian saja. Kalau mau mencari kesalahan dalam Al-Quran silahkan. Allah enggak ada yang mau mencari kesalahan, enggak ada. Enggak ada. Mana sujalna ala abdina fatum bi suratin mim mislihi wa du syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu ragu dengan Al-Quran atau kamu tidak percaya dengan Al-Quran yang diwahyukan dari Allah kepada hambanya, buat satu surah saja. Datangkan yang mirip dengan surah Al-Quran, silahkan. Kalau orang Kristen itu sudah pasti percaya dengan kitab masing-masing dan tidak akan mencampur. Percaya karena adanya doktrin dogma, makanya doktrin dogmanya harus dikalahkan dengan logika, Bung. Bukan begitu. Kalau kita orang, coba dengerin. Orang Kristen itu tidak mencampur antara Al-Quran, kebenaran dengan Al-Quran dan di dalam Alkitab itu sendiri-sendiri. Gini, Bro, logika dasarnya gini. Saya tanya sama kamu. Kitab Zabur dari siapa? Kita nggak kenal kitab Zabur kalau orang Kristen. Taunya Mazmur. Kitab Zabur dari siapa? Mazmur taunya kalau orang Kristen itu nggak kenal Zabur. Mazmur dari siapa? Mazmur itu ditulis oleh Daud. Daud kan. Nah, Taurat dari siapa? Moses. Taurat ditulis Musa. Dan Yosua. Injil dari Yesua, Isa alaihissalam atau Yesus. Enggak. Para murid, makanya begini loh. Astagfirullahaladzim. Makanya kalau Anda tidak tahu Alkitab, jangan baca Alkitab. Masa Injil dari Yesus? Yohanes itu apakah ditulis sama Yohanes? Kalau menurut iman Kristen, iya kita percaya nulisnya. Buktikan kalau begitu. Maksudnya membuktikannya butuh bukti yang seperti apa? Kita percaya bahwa itu.
Lihat urusannya. Loh, bisa nggak membuktikannya? Kalau saya bisa membuktikan kalau bukan dia yang nulis. Nah di situ dia antitesisnya. Kalau dia itu masih ada gini ya Bung ya. Kalau yang namanya kebenaran yang memang dia trust, ya dia sifatnya absolut kebenarannya itu tidak ada antitesis. Itu kebenaran yang mutlak. Contoh dasarnya saja, bola itu bulat. Ada nggak antitesisnya bantahan kalau bola itu nggak bulat? Nggak ada. Artinya itu kebenaran sifat absolut. Begitu juga Al-Quran, cari kesalahannya. Bahkan tidak ada antitesis untuk mencari kesalahan dalam Al-Quran. Nggak ada kesalahan dalam Al-Quran. Masa Bang? Sudah Bang. Nggak ada kesalahan dalam Al-Quran. Tapi kenapa Alkitab seolah-olah sebagai antitesisnya Muslim coba? Bukan antitesis Muslim. Maksudnya gini, antitesis itu adalah bantahan. Ketika masih banyak bantahan yang bisa disanggah dalam teman-teman Islam itu menjelaskan Alkitab, artinya ini bukan kebenaran, karena bisa dibantah dengan kebenaran yang ada, yaitu data. Kalau saya juga bantah Quran gimana Bang? Kalau saya bantah Quran gimana? Silakan bantah. Ya nggak bisa, nggak ada hubungannya Bang. Silakan bantah Quran. Silakan. Nggak ada. Begini Bang, saya kasih contoh begini Bang. Bentar ya. Begini Bang. Saya kasih contoh begini ya. Contoh begini, Indonesia merdeka, ya kita tahu bersama, tahun 45 diproklamasikan oleh Bung Karno dan Hatta di Pegangsaan Timur. Benar nggak Bang? Menurut kamu? Ya nggak, maksud saya benar nggak begitu? Menurut kamu? Dan poinnya nggak, kalau Bang, saya bertanya kepada Abang, benar nggak? Tunggu dulu, kita harus tahu dulu, harus susun premisnya. Di situ menurut kamu benar atau tidak, dan poinnya apa? Kalau saya katakan benar, apa poinnya? Kalau saya katakan apa poinnya? Saya bertanya bahwa proklamasi kemerdekaan itu diproklamirkan oleh Bung Karno dan Hatta. Benar nggak? Apa enggak? Iya, di situ itu memang kebenaran. Enggak, dengan jawab dulu. Kan saya bertanya, cara Anda bertanya, benar apa enggak? Oke, benar. Oke, ya. Bagaimana jika kita orang Indonesia, generasi kita, anak cucu kita tiba-tiba sudah menanamkan sejarah seperti itu, dan tiba-tiba saja di negara lain diajarkan bahwa itu kemerdekaannya itu pada tanggal 25 Desember dan dibuat di Manado. Kira-kira sebagai orang Indonesia apa yang kita mau bilang Bang? Oke, itu Bang, kalau Abang katakan bagaimana atas seandainya itu tidak ada jawaban. Karena apa? Bagaimana itu bisa ada dua kemungkinan. Saya bilang kita enggak, jawab aja Bang. Anda kan tahu maksud saya ini. Biar saya jawab. Tunggu Bang. Kalau Abang mengatakan bagaimana, artinya ada dua kemungkinan. Bisa terjadi atau dia tidak bisa terjadi. Jadi jawaban itu tidak secara konkret. Kok dikatakan bagaimana dan itu tidak akan mungkin terjadi dan mustahil. Oke, saya minta jawaban konkret begini. Abang kira-kira setuju enggak kalau ada konsep seperti itu di kemudian hari? Oh tidak. Oke, sama aja Bang kan? Itu berarti sudah terjawab sebenarnya. Apa yang saya ngomong sudah terjawab. Ini ya, Bang. Abang setuju nggak kalau itu diubah? Setuju nggak kalau sejarah kemerdekaan Indonesia 1945 itu diubah? Tanggalnya jadi 25 Desember yang dari 17 Agustus. Setuju nggak? Enggak lah. Enggak sih. Lantas kenapa Bang setuju dengan bahasa asli, sejarah asli dari bahasa Ibrani dan Yunani dipalsukan oleh LAI? Kenapa Bang setuju diubah-ubah? Sama Bang. Tunggu dulu. Nama-nama dari nama-nama Ibrani juga dipalsukan dalam bahasa Arab Bang. Kenapa Abang setuju ketika Alkitab yang bahasa aslinya itu Ibrani dan ada di tekstual ya, secara Yunani dan sifatnya itu masih original, kok bisa berubah? Sama aja Bang. Maknanya berubah ketika diterjemahkan sama LAI. Sama aja Bang. Istilah Ibrani, Aramaik juga dipalsukan dalam bahasa Arab Bang. Loh, emang Arab? Loh, kamu kenapa jadi ini punya apa? Iya kan? Beda. Anda kalau Bang Ben putus-putus. Masuk Kristen itu adalah ketika original teksnya dengan terjemahannya itu maknanya artinya berubah 180 derajat, itu yang dimaksud Kristen, bukan perubahan fonetik dalam transliterasi. Benar. Lanjut. Iya. Sejarah Indonesia berubah kamu nggak setuju? Oke, saya kembali kepada apa yang saya maksud tadi. Kita berarti orang Indonesia nggak setuju bahkan marah jika sejarah itu diubah oleh orang lain.
Oh Nah, benar, bagaimana kan mungkin tertulisnya 17 bagaimana Agustus mungkin sejarah di 45. Israel dengan tokoh yang sama lantas diubah dalam Quran? Bagaimana, Bang? Apa orang Israel Kok tidak lari marah? ke situ? Sekarang yang saya bahas Iyalah. adalah tunggu dulu. Makanya saya bilang stoplah mengotak-atik Alkitab karena Quran itu cuma Jangan niru-niru orang bilang Israel, stop. Bang. Itu niru Jangan bilang Taurat, stop. niru-niru semua, Bang. Niru-niru dari mana? Nirunya Bukti juga dari nggak mana? lengkap. Kok Bukti lahir itu di bawah pohon kurma? Udah tahu-tahu semua sejarah membuktikan lahir di Bethlehem dan dibandingkan di Coba bawah. cari Itu Kok kalau ada tiba-tiba mulai lahir di di bawah pohon Yeriho? kurma, coba cari. Saya transfer Nah, 1 juta gimana? kalau ada. Jangan Abang gitu. bilang Bukan katanya di Quran lahir di bawah pohon kurma. Cari bang ayatnya di Quran ada di bawah lahir di bawah enggak, pohon enggak. kurma. Kalau ada saya transfer 1 juta bang. Bukan gitu Bang Christian. Kita itu harus bukan itu gini loh. Enggak, Kitab gini yang bang. benar Aku tegas itu. ya, aku jujur aja Bro Admin. Aku tegas. Ketika Iya. dikatakan, saya tidak setuju. Kalau yang Indonesia kemerdekaannya 17 Agustus 1945 diubah Ya, 7 setuju Desember. lah. Tidak setuju. Tapi kenapa kamu setuju? Sekali aja bisu sampai anak itu lahir, kok dibilang bisu 3 hari, itu kan palsu namanya. Enggak, tunggu dulu Christian. Kenapa kamu setuju? Kalau ketika Anda sejarah mengatakan kebenarannya- transliterasi atau perubahan fonetik itu sebagai kepalsuan, maka kata iosos itu berarti kepalsuan di kitab Anda karena nggak ada orang Ibrani atau orang Yahudi bernama iosos, apalagi Yesus. Lanjut, Chris. Benar. Ya kan saya bilang bikinkan pencerahan saja berdasarkan wadah masing-masing, jangan mencampur adukan. Susah nanti, ya kan Bang Rami? Oke, kamu gini ya. Ini susah nih kalau kata nih. Kamu menolak kebenaran. Oke. Saya kenokkan lagi kamu nih. Tuhan kamu Tuhan Yesus Kristus. Dalam pas yang tadi tuh yang masalah kitab itu Bang. Tunggu dulu. Ini kita uji di sini sisi Christian Soldier nih. Christian Soldier, halo, open mic dong. Waduh, kenapa jadi berhala? Oke, Bro Admin. Ke Bro Admin lah kalau begitu. Bro Admin. Iya. Maksudnya gini Iya. loh. Kita berdiri dalam kebenarannya masing-masing. Saya yakin Kebenaran bahwasanya. itu diuji, Bang. Kebenaran itu Iya tidak benar. bisa Iya berdiri makanya dengan coba sendiri. bantah perkataan saya. Yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Betul? Benar. Lah iya, artinya kan sudah tidak ada hubungannya, begitu loh maksud saya. Orang Kristen Hubungannya berarti jelas ada. pakai kitab jelas ada. sendiri begitu loh. Hubungannya karena Isa dan Yesus itu adalah satu sosok yang sama, cuman dibedakan sama pihak Kristen. Sekarang coba disebutkan di mana ayatnya yang memerintahkan atau menyebut atau mengatakan bahwa Isa itu sama dengan Yesus di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Coba silakan. Gini ya, Bro. Sekarang aku tanya sama kamu ya. Kita pakai logika Benar, dasar. ada nggak? Enggak, Coba. sabar dulu. Sebelum ke situ kita pakai logika dasar. Logika yang benar-benar dasar. Bunda Maryam melahirkan siapa? A. Tuhan, B. manusia. Jawab dulu. Menurut kesaksian di dalam Matius, Markus, Lukas ada Jawab tokoh saja. namanya Maria melahirkan putra namanya Yesus dalam terjemahan LAI. Yesus. Iya, Yesua lah. di dalam terjemahan LAI kan makanya aku Jadi tambahin. gini ya, Bro. Dalam zaman tuh dia hanya huruf konsonan YSW. Iya, maksud saya. Makanya saya tambahin Yesua. dalam terjemahan LAI. Udahlah, Iya, memang LAI. seperti itu. Benar. Itu bagus mengakui karena memang Zabur dari Daud, Taurat dari Musa, Injil dari Isa, ini dalam Islam ya, dan secara universal ya. Al-Quran dari Muhammad dan Alkitab memang dari LAI, Alkitab menurut transkripsi Paulus. Makanya kita harus memakai Injil yang benar-benar dari Yesus atau dari Yesua tadi. Nah, sekarang saya tanya lagi nih. Nuh alaihissalam atau Noah, Isa atau Yesus, Ibrahim atau Abraham, Musa atau Moses, itu menyembah siapa? A. Allah, B. manusia. Jawab. Ya, kalau dalam Alkitab itu sesuai. Justru yang harus saya pertanyakan itu di tempat Bang Christian. Jawab dulu, Bu. Noah, Iya, Yesus, Abraham, Moses, itu menyembah siapa? A. Allah, B. manusia. Tinggal jawab saja. iya. Elohim yang sama, Tuhan yang sama. Allah ya. Tuhan yang sama. 12 murid Yesus
Itu menyembah siapa? A. Yesus sendiri. B. Allah. Jawab. Menyembah Tuhan yang sama Benar. melalui bagus perantaraan sekali. putra. Ya, Benar. justru saya yang harus Putra. bertanya sama jenengan, Hah? Bang. Emang berhala? Ya memang Berhala seperti itu bagus. konsep dalam Alkitab. Saya jawab ya, ini dalam Alkitab seperti Konsep. itu. Iya, ya. Harus diterima dong, kan kita memang beda buku. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sekarang warahmatullahi pertanyaan wabarakatuh. saya jawab Bung dulu. Admin, Jenengan maaf ini Bung Admin, bukan kita menolak kamu memahami Alkitab. Masalahnya kita di sini, saya, Bang Bulu Ketek, Bang Ben Abraham, Bang Heru dan teman-teman apologet lainnya juga memahami Alkitab, mempelajari Lah iya, Alkitab. Mak. Jadi kalau Bung Bro Justru Admin ini lari konteks dari Alkitab, itu kita tidak setuju karena kita Dan juga mempelajari. Anda nggak paham justru Alkitab. itu saya mau bertanya begini, kenapa bisa-bisanya tokoh-tokoh di dalam buku yang bukan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan tokoh-tokoh yang sudah pasti ada di dalam buku-buku yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Contoh, yang Taurat bukan diturunkan asli. Allah siapa? Misalnya nih, Taurat asli, Zabur asli, Injil asli, itu kan sudah ada sendiri, dan tokoh-tokohnya sudah ada sendiri. Kenapa disamakan dengan Alkitab? Yang bahkan Injil ini bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa dengan santainya mencampurkan antara yang dikatakan Oke, saya ambil, hak dan saya yang ambil nih. batil? Kenapa? Saya coba? ambil nih. Bang Bulu Sebentar. sudah makan? Bang Bulu? Oh, udah. Ini biar Makan saya apa? ambil aja. Silakan. Udah tadi, udah kabur dia. Lagi. Jangan ada Berani kamu bro ya dengan saudara saya ya. Silakan. Enggak, Berani kamu ya Ngomong dengan ini saudara lagi saya. Ini tuh Diam lagi kamu, diskusi sama saya. Diskusi dulu sama bapaknya ini. Kamu berani? Dah. Coba ulangi pernyataan kamu biar saya catat. Ya oke, pernyataan saya mengatakan begini, jangan mencampur yang hak dengan yang batil. Ya, yang mana yang Itu dicampuri? sesuai. Yang mana Nah, yang itu dicampuri? pertama Apa, yang mana? menyamakan tokoh-tokoh di dalam Alkitab dengan tokoh-tokoh Yang di dalam Taurat, Sebentar dulu, Zabur, sebentar Injil dulu. yang asli. Ya baik. Taurat itu kitab siapa? Loh, Alkitab. Saya mengatakan Ya kitab siapa? Kitab umat mana? Kitab umat mana dia? Ya, kalau di Kristen ya sesuai kita dong. Kita juga mengklaim. Ya baik. kitabnya Sesuai kitab Anda. Alkitab. Apakah orang Yahudi setuju kitabnya diambil oleh Anda? Setuju. Yahudi ya setuju. Yesus orang Yahudi. Baik. Di mana Murid setujunya? murid. Di mana? Sejak kapan? Sebentar, sabar dulu. Sejak kapan Bible itu ada? Sejak kapan dia mengkomparasikan atau melegitimasikannya kepada orang Yahudi bahwa kitabnya diambil? Bukan. Tolong bukan jelaskan. Tolong Tidak, jelaskan problemnya bukan secara di situ. baik. Problemnya bukan di situ, Bang. Tadi itu pada mulanya ya, pertamanya itu menceritakan tentang bagaimana membuktikan Tuhan itu ada pertama. Saya jawab Alkitab menurut versi Kristen. Kemudian saya tanya balik versi Muslim. Saya rasa strukturnya sama, bahwasanya bukti Tuhan itu Di mana ada adalah samanya? Al-Qur'an. Di mana samanya? Al-Qur'an, bahwasanya kitab dah. suci menurut standar orang beriman adalah bukti Tuhan itu ada. Karena apa? Ada cerita di dalamnya. Ada firman Tuhan, kan begitu. Nah, lalu bergeser ke sini. Terus bergeser kemana nih? Ya tadi ada Bang Christian dan lain-lain lah, ada banyak. Baik, pertanyaan Nyambung lagi. saya, ketika Anda bernarasi barusan di jamnya saya catat ini. Berani Anda Silakan, narasi sama saya ya, 58 ini kan, 57 Boleh, barusan boleh, Anda ya. Silakan. Anda bilang kenapa harus disama-samakan? Tidur, minum susu sana. Sejak kapan Zabur Taurat ini punya Kristen? Sejak kapan Anda melegitimasinya dengan orang Yahudi? Sejak kapan ini orang Yahudi setuju itu kitabnya diambil? Anda ambil disetujui, mohon maaf ini. Ketika Anda berkata, oh Yesus orang Yahudi, apakah ketika Yesus sudah ada lahir, Taurat Zabur ini udah ada atau belum? Ya, Bang Christian saksinya nih, host nih saksi. Ketika Bang Christian Jangan bertanya, taki ya, saya nggak suka curhat, jawab aja pertanyaan saya. Malas saya dengar curhat. itu tadi saya bilang. Baik. Apakah Udah gini, Zabur Taurat siapa ini yang membuat? Ya, baik, siapa yang membuat sebentar dulu. Saya bilang orang Kristen nggak kenal Zabur, Bang. Saya bilang gitu. Sebentar dulu, Bro Admin. Oke. Ketika Anda mengatakan barusan, saya hanya mengambil pernyataan Anda nih di jam 22.57. Pertanyaan saya, Torah atau Pentateuch ini yang terdiri dari 5 kitab nih, Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat, Ulangan. Ini sudah ada sebelum Yesus lahir atau sesudah Yesus lahir? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat yang Ini non Bang. muslim. Iya, salam Bang. Begini,
Bang Bulu Kete, Baik. ambil alih bentar ya. Saya kan Oke, tidak oke. makan. Saya mau makan nasi ini dulu. Ya. Ambil alih bentar, Satu Bang dikit Bulu Bang Kete. Bulu Kete. Saya gini, heran ini dengan yang ngaku-ngaku ngambil ini. Kemudian Al-Quran itu meluruskan sejarah yang ada di dalam Bible. Di mana nabi-nabi di dalam Bible yang diklaim oleh Kristen itu sejarahnya sangat hina sekali dalam Bible. Hina sekali. Nabi Lut berzina, Nabi Daud berzina, Nabi Nabi Abraham punya gundi, semua nabi-nabi dalam Yeremia 23 itu berzina, Yeskel 23:4, begitulah nabi-nabi seperti anjing hutan di tengah reruntuhan, begitulah nabimu Israel. Narasi-narasi ini, apakah begini nabi-nabi itu dalam Bible Anda yang Anda klaim itu? Begini kelakuan nabi itu, Bro Admin? Iya, ya mantap. Bang Saya Datuk, setuju sekali. sebentar Bang Jadi Datuk. jadi Saya setuju sekali dirubah. 100% dengan Pak Datuk. Jadi dirubah. Iya, kita Jadi ceritanya tunggu. dirubah jadi Saya biar baik-baik selesai oleh dulu Bang Datuk di dari Bang Al-Quran. Bulu Kete. Gini, Bukan Bang, bukan saya dirubah. milih istri Berbeda. saya aja, milih yang terbaik, bebet bobotnya. Saya pilih menantu, memilih orang yang baik. Tentu saya memilih yang baik tingkah lakunya, yang baik sikapnya, yang baik. Langsung aja Bang, Nah, langsung aja Bang dari tadi Bang. Saya ingin mendengar Bang. Tuhan dalam perjanjian lama yang Anda klaim tersebut, apakah salah memilih seorang utusannya? Sampai-sampai utusan-utusannya itu berbuat zina, berbuat keji. Apakah salah Tuhan Anda? Lebih pintar saya daripada Tuhan Anda. Lantas di Iya, Quran iya. diceritakan gimana Bang? Di Quran Bentar, diceritakan gimana? jangan lari dari tema dulu teman-teman. Ya sebentar ya. Yang ntar saya mau ngejar dulu ini Datu ini. Lantas Iya, yang jangan, bilang bersina apa semua di Quran di gimana? Tunggu dulu. Oh, kamu mau ngejar Bang Datu, hadapi dulu saya, Bang Christian. Iya, Lanjut. Enggak, saya mau kerja Datu Iya, dulu. nggak Dia apa-apa, bilang dirubah. Habis ini kita kembali ke topik. Oke. Oke. Al-Quran mengatakan bahwa nabi-nabi tersebut adalah orang-orang mulia. Iya, setuju. Nah, Ya, setuju. Kenapa? Palsu, berarti Kok palsu? Al-Quran Anda. Masa nabi Palsu lah. berzina? Palsu lah. Tuhan salah pilih Tuhan. Sama aja tadi Salah pilih Tuhan. Kita merdeka tahun 17 sampai 1745 salah dibilang pilih nama Tuhan sama terhadap aja. nabi-nabi. Nabi itu kan utusan Tuhan, betul? Quran Anda itu palsu, makanya Kok Quran saya Anda palsu. Baik. Oh, jadi Anda mengatakan Al-Quran palsu. Baik. Tolong jelaskan kepada saya, karena Anda mengatakan palsu. Tolong, berarti Alkitab itu tidak palsu. Tolong jelaskan kepada saya satu ayat ini saja. Di dalam Yehezkiel 23 ayat 1 dulu saya bacakan. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Saya langsung ya. Bentar saya bacakan. Di dalam Yehezkiel 23 ayat 20 katanya seperti ini. Silahkan dibaca, saya tidak menambah atau mengurangkan. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Tolong jelaskan kepada saya jika ini ayat tidak palsu. Tolong jelaskan zakar kuda, aurat keledai itu seperti apa, zakar kuda itu seperti tidak apa. palsu, cuma otak Anda yang mengertinya yang nggak jangan. nyampe. Kenapa? Ini kitab suci. Ini kitab suci. Ini kitab suci loh. Saya bacakan sesuai apa yang tertulis. Saya bacakan sesuai yang tertulis. Saya bacakan sesuai yang tertulis. Tolong jelaskan kepada saya aurat keledai itu seperti apa, zakar kuda itu seperti apa. Kan dari tadi saya bilang, janganlah, nggak usah kalau nggak paham Alkitab secara keseluruhan. Oh ya udah, tolong kasih paham kepada saya. 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 Aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Yuk, kasih paham. Gimana? Tolong pahamkan kepada saya yang tidak paham ini. Tolong pahamkan kepada saya. Ya. Karena kalian Qurannya palsu, jadi mencari-cari alasan juga bahwa baik gini Christian, ketika memang Anda mengatakan menurut narasi Anda Al-Quran itu palsu, tolong jelaskan Alkitab Anda yang Anda anggap asli ini. Tolong jelaskan kepada saya yang auratnya seperti aurat keledai, zakarnya seperti zakar kuda, apa itu? Saya jelaskan aslinya dulu. Contoh aslinya ya, contoh aslinya. Baik. Zakaria yang bisu sampai Elizabeth melahirkan, itu dibilang di Quran cuma 3 hari. Itu kan kepalsuan Al-Quran.
Baik. Kok lari? Kok lari? Tolong jelaskan ini dulu. Kok lari? Auratnya seperti aurat keledai. Yang auratnya sebesar keledai ini apa? Bibel ini firman Tuhan. Makanya salah satu ini contoh firman itu Tuhan. aja. Kok lari ke Zakaria dalam Quran? Udah sakit kepala auratnya yang seperti aurat zakatnya seperti zakat keledai ini firman Tuhan. Makanya aku bilang firman stop. Tuhan ini bilang sama teman-teman itu stop mencari kesalahan kita. Firman Tuhan ini. Ini firman Tuhan. Gimana ini? 200 tahun gimana ini? Meninggal baru dicari Gimana ini Bang? Atau saya bawa ayat lain lagi? Atau saya bawa ayat lain lagi? Sebentar saya bawa, saya baik hati, saya bacakan. Kenapa harus stop? Ini kitab suci. Kitab suci yang tidak palsu ini. Kitab suci yang tidak palsu ini. Sebentar dulu. Sebentar dulu saya bacakan. Sorry buat Amin ya. Sorry buat kami. Sabar. Ini saya bacakan kitab suci ini. Mereka ini harus ditengking dalam pakai Roh Kudus baru mereka. Baik. Tolong kabarkan kepada Roh Kudus. Tolong jelaskan kepada saya aurat keledai seperti apa, zakar kuda seperti apa. Tolong kepada Roh Kudus. Iya, nanti. Ini kitab suci loh. Nanti kamu terima akibatnya nanti. Baik, saya bacakan yang lain lagi. Sabar. Saya bacakan Yehezkel 16:26. Sabar. Yehezkel 16:26. Sabar. Yehezkel 16:26. Sabar. Engkau bersundal dengan orang Mesir tetanggamu si aurat besar itu sehingga persundalanmu bertambah-tambah yang menimbulkan sakit hatiku. Pertanyaan saya, aurat besar itu seperti apa, Pak Christian? Tolong jelaskan melalui bimbingan Roh Kudus. Silakan. Mencret ya lo. Nggak ada yang mencret. Otak lu yang mencret. Mencret Bapak Christian, saya bacakan lain lagi. Tadi hostnya bilang yang bersisi dulu itu ahli-ahli kita. Kenapa lagi ke host? Bersama lah karena kitab suci saya bahas ini. Kitab suci itu. Kitab suci. Kitab suci Bapak, kitab suci yang tidak palsu. Kitab suci yang tidak palsu. Iya betul, kitab suci yang tidak palsu. Tolong jelaskan zakar kuda dan aurat keledai Bapak. Kurang kali kan cuma nyontek cerita Yahudi. Oh berarti yang dibilang berarti kitab ini jadi gimana? Tentang Siti. Oh ya udah saya bawakan perjanjian baru. Saya bawakan perjanjian baru Pak, sebentar Pak. Nggak akan nyampe. Pak, saya bawakan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama Bapak tolak, sebentar Bapak. Sabar, saya baik hati Pak, sabar. Ada guna, semua orang tahu juga Quran Pak. Baik Bapak, saya bacakan ini Pak di dalam perjanjian baru Bapak.